Jadi kerja formal nggak bisa, anak-anaknya nggak bisa sekolah formal. Jadi bisa dibayangkan gimana itu suntuknya ya. Iya, iya. Kita kalau di sini nggak punya kerjaan juga suntuk kan gitu. Iya. Nah itu mereka sangat berharap ya bantuan-bantuan itu. Ya mereka bekerja tapi informal. Cukup jadi saya impression di situ itu adalah mereka tuh tertib ya saya lihat. Tertib. Jadi walaupun kita bayangin ya kita ada 70.000 pengungsi tapi kita bantu 50 paket. Kan sedikit sekali itu. Iya, iya. Sekali kan. Nah itu mereka nggak ada rebutan, dikasih kupon. Jadi mereka sudah ada koordinatornya. Di masing-masing camp itu ada koordinator. Oke. Koordinator dan kita sampaikan kita 50 paket. Itu udah langsung dibuat kupon. Jadi mereka antri. Nah kita berpikir gimana kalau kita bikin program-program pemberdayaan dan wakaf produktif. Jadi gimana caranya supaya donasi-donasi yang masuk itu tidak habis. Tidak habis ya. Makanya kita di Wakaf Sukses ini ya, ini kita buat program wakaf produktif untuk Palestina. Masih berbicara tentang Palestina, kali ini adalah episode spesial di mana kita menghadirkan sosok yang 1 bulan yang lalu sekiranya baru pulang dari Jordan untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina. Dan ini langsung oleh Direktur Wakaf Sukses Bapak Abdul Aziz Putadi. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam Mas Hendi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak, boleh ceritakan nggak sekilas saja bagaimana perjalanan Pak Aziz untuk kemudian berangkat ke Jordan memberikan ke pengungsi Palestina? Iya. Makasih Mas Hendi. Assalamualaikum Mas Hendi. Assalamualaikum rekan wakaf yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Kita pada tanggal 4 Januari sampai 11 Januari yang lalu kita alhamdulillah Allah takdirkan bisa berkunjung ke pengungsi Palestina yang di Jordan. Jadi kita tidak bisa masuk ke Gaza karena lagi seru-serunya ya, kita tahu seru-serunya ya. Kalau insyaallah kalau yang akan datang mudah-mudahan masih aman dan kita bisa masuk insyaallah, alhamdulillah. Nah, kita di sana memberikan bantuan kepada para pengungsi. Pengungsi Palestina yang ada di Jordan. Jadi di Jordan itu ada sekitar 2 juta pengungsi Palestina. 2 juta? 2 juta, sekitar 2 juta. Itu banyak tersebar ya di camp-camp itu. Nah, kita mengunjungi 4 camp. 4 camp saja. Alhamdulillah kita di sana dibantu oleh teman-teman kita, itu para mahasiswa ya, mahasiswa Indonesia yang di Jordan. Mereka bikin yayasan, namanya JAS. JAS apa tuh? Jembatan Amal Soleh. Oh, Jembatan Amal Soleh. Ya, Jembatan Amal Soleh. Itu luar biasa ya. Mereka membantu, mereka mengatakan kepada kita bahwa Pak, kami tidak bisa memberikan dana, tapi kami bantu tenaga dan jaringan kami. Ya alhamdulillah itu luar biasa sangat membantu. Jadi kita di sana kolaborasi dengan JAS, di barang-barang kita dibeli di sana ya, karena kalau bawa dari sini susah ya, kan logistiknya kan panjang di sana dan di packing di sana. Kemudian kita sampaikan kepada 4 pengungsi, 4 camp pengungsi ya. Itu campnya yang pertama di Jeras ya, di Jeras, kemudian yang kedua di Irbid, yang ketiga di Wihdat, yang ketiga di Jaufa. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kenapa kok kita bantu pengungsi di sana? Nah, kita bisa bayangkan ya teman-teman semua, orang udah tahunan mengungsi, sementara dia tidak punya kewarganegaraan ya, jadi dia tetap sebagai orang Palestina, dan itu tidak bisa kerja formal mereka. Jadi kerja formal nggak bisa, anak-anaknya nggak bisa sekolah formal. Jadi bisa dibayangkan gimana itu suntuknya ya. Kita kalau di sini nggak punya kerjaan juga suntuk kan gitu. Nah itu mereka sangat berharap ya bantuan-bantuan itu. Ya mereka bekerja tapi informal. Ya, tentunya beda ya, informal beda. Dan di Jordan itu tidak seperti Indonesia yang banyak sektor informal. Ya kan di kita kaki lima macam-macam, di sana nggak ada. Kayak kaki lima itu nggak ada, ya formal. Kalau misalnya toko ya toko, ya jelas ada izinnya gitu. Jadi informal itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Gitu. Apa yang Bapak bisa lihat dari kondisi di sana, Pak? Apakah cukup memprihatinkan atau seperti apa Pak bayangannya? Iya, luar biasa ya. Jadi 4 camp itu, yang pertama tadi di Jeras itu ada 70.000
di sana. 70.000 sana. 70.000 kungsi. Kita, Mas Dendi, kita bawa itu 200 paket. 200 paket. 200 paket. Itu dibagi 4. Jadi masing-masing dapat 50. Bisa dibayangkan 70.000 dibagi 50 paket. Jadi paket kita paket bantuan musim dingin. Jadi ada makanan, ada selimut, ada juga kupluk gitu ya, pakaian musim dingin lah kira-kira gitu. Nah, di Jeras itu ada 70 pengungsi. 70.000 pengungsi. Di Irbit itu ada 15.000 pengungsi. Di Wihdat itu ada 80.000 dan di Jaufa itu 40.000 pengungsi. Puluhan ribu ya? Ya, puluhan ribu. Jadi mereka itu tinggal, pengungsi itu tidak di tenda-tenda ya, karena sudah lama ya. Mereka ada kayak semacam rusunawa. Ada rusunawa, satu ruangan itu ya mungkin segede ini kali. Segede ruangan podcast ini dihuni oleh satu keluarga. Bahkan kalau nggak cukup 2 keluarga di situ. Oh gitu. Iya. Jadi ya di situ dapurnya, di situ ruang tamunya, di ruang keluarga gitu, campur aduk di situ, kayak kita rumah petak lah kira-kira gitu, rumah petak kecil gitu. Nah, bisa kita bayangkan mereka sangat memprihatinkan lah gitu ya. Ya cukup struggle di sana ya. Ya struggle. Nah, saya impression ya Mas Dendi, ini yang cukup jadi saya impression di situ itu adalah mereka tuh tertib ya, saya lihat. Tertib. Jadi walaupun kita bayangin ya, kita ada 70.000 pengungsi tapi kita bantu 50 paket. Kan sedikit sekali itu. Iya. Sekali kan. Nah, itu mereka nggak ada rebutan, dikasih kupon. Jadi mereka sudah ada koordinatornya. Di masing-masing camp itu ada koordinator. Koordinator, dan kita sampaikan kita 50 paket. Itu udah langsung dibuat kupon. Jadi mereka antri. Nanti bisa dilihat di video rekaman kita, di dokumentasi kita. Itu tertib, mereka antri gitu ya. Jadi nggak ada yang kemudian minta tambah lagi. Nggak ada rebutan, nggak ada chaos, aman mereka, ya. aman banget gitu. Tertib Kita sekali, ya. tertib sekali. Itu peradaban yang bagus. Terus satu lagi, mereka nggak minta nambah, gitu. Nggak ada. Kalau kita mungkin kan, Pak tambahin saya Pak. Titipan. Yang ini belum Pak, ini belum, nggak. Yang dapat kupon aja udah, dapat kupon. Itu yang saya sangat impression ya di situ ya. Nah, yang kedua, kita di 2 camp itu, di Irbit sama di Jaufa itu ada makan dengan anak-anak. Ada makan siang dengan anak-anak. Ya, anak-anak kita di situ karena jadi mereka tadi saya katakan itu mereka sekolahnya informal. Di camp pengungsian itu ada kayak semacam markas yang dibangun oleh PBB di situ. Itu ada sekolah-sekolah informal. Sekolah informal. Sekolah informal. Jadi ngajarin mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri gitu kan. Kalau di kita kan misalnya ada SD negeri apa di situ, enggak di situ dia. Di camp, sekolahnya di camp itu, dan itu informal. Tidak diakui oleh pemerintah di situ. Jadi ijazahnya mungkin nggak laku kali, kalau di sini nggak ada kayak kesetaraan paket A, paket B itu nggak ada di sana. Nggak ada ya. Gitu, ya. Sekedar edukasi aja ya. Edukasi aja supaya mereka tidak teredukasi lah gitu kan. Iya, tapi kan tetap aja kan even itu nggak ada ketika itu nggak ada formal kan ya, pengakuannya itu yang nggak ada ya. Nah, itu yang memperhatikan itu karena pengakuannya, karena akhirnya mereka nggak bisa kuliah. Iya, nggak bisa kuliah. Kalau sekarang ya masih anak SD, SMP atau TK itu masih oke lah ya. Tapi ketika kuliah kan nggak ada kampusnya, belum ada kampus informalnya. Kalau kampus ya kampus Jordan, nah, nggak bisa karena dianggap tidak sekolah, nggak ada ijazahnya kan gitu kalau di sini. Iya, artinya dia nggak bisa naik ke level yang lebih tinggi secara edukasi ya. Itu makanya itu memprihatinkan. Dan mereka memang istilahnya semangat belajarnya tinggi, Mas Dendi. Saya lihat semangat tinggi. Nah, ini yang saya impression dengan anak-anak ya. Kita ada makan di camp Irbit itu, kita ada makan bareng-bareng, ada 150-an sekitar anak-anak. Itu padahal semua pengungsi di situ ada 3.000, 4.000-an anak-anak yang sekolah di situ. Ya kita 150 kan, sedikit lagi kan. Jadi dipilih lagi itu yang bisa makan siang, berarti yang lain nggak bisa makan siang kan gitu. Itu saya prihatin juga gitu ya. Ya Allah, cuma segini yang kita bawa gitu ya. Tapi ya itulah yang ada ya, paling nggak mengobati. Nah, ini yang menarik, event yang menarik ketika kita makan ya, saya makan bareng-bareng mereka. Itu kita meja panjang-panjang gitu kan. Ada berapa soft gitu ya, 5 atau 6 soft, saya satu meja itu. Saya lihat makan, anak-anak makan. Kita makannya bok gitu ya. Ada kentang, ada yang dagingnya gitu, ada sayurnya juga.
Nah pas makan itu dia makan berapa suap kentang doang terus berhenti, ditutup. Kenapa itu? Gitu. Nah saya tanya, kenapa nggak dihabisin gitu? Ah. Kata dia untuk Umi dan Abi Oh, di rumah. Masya Allah saya langsung ya Allah dapat saya terenyuh saya untuk Umi dan. Jadi mikirin, jadi anak segitu, anak usia TK itu mikirin Umi dan Abinya di rumah supaya nanti dimakan di rumah bareng-bareng sama Umi Abi. Ya Allah dapat saya kan. Terus akhirnya saya udah ini buat kamu nih gitu kan. Ini buat kalian gitu kan. Yang makanan saya sama Ustadz Solihin yang bisa bahasa Arab ya, karena mereka nggak bisa bahasa Inggris. Oh, iya. Saya bahasa Arab juga, bahasa Arab cowboy kan, nggak bisa bahasa Inggris mereka ya kita bahasa Arab cowboy. Mereka nggak mau pertama, Mas Indi. Jadi pas dikasih itu mereka nggak mau, nggak cukup kata dia. Kita paksa lagi, cukup. Nah, akhirnya kita paksa terus, akhirnya mereka mau dan mereka mau tuh ngambil cuma sedikit lagi, sedikit diambil dimasukin di boxnya itu cukup. Terus saya suruh untuk terus kan teman-teman kamu yang ke sono terus diedarin sampai ujung meja balik lagi. Jadi meja begini ada 2 ini kita berhadapan gitu panjang gitu kan gitu. Sampai ujung balik lagi itu box saya masih ada makanannya. Padahal kita berharap dihabisin nih, itu masih ada ya Allah. Maksud saya itu kok sampai apa ya? Kalau bahasanya ifahnya itu luar biasa. Mereka memang enggak. Ya udah cukup itu yang itu. Bukan mental peminta-minta ya. Bukan mental minta-minta dan ya cukup nggak serakah juga. Padahal udah dikasih gitu kan, ifahnya luar biasa. Iya. Nah itu yang saya sangat impression ya dengan anak-anak sekecil ini sudah luar biasa. Dan mereka tidak merasa ada kesedihan apa, senang aja, bahagia aja gitu. Nah terus yang kedua di situ ada kita gambar Mas Indi. Gambar. Dikasih kertas gitu ya, gambar gitu, gambar. Silahkan lah ekspresi apa aja silahkan, tidak kita kasih tema. Nah itu tahu nggak yang digambar sebagian besar itu ada paling nggak ada bendera Indonesia, bendera Palestina, ada gambar love. Ada tulisan Syukron Indonesia. Syukron Indonesia. Sebagian besar begitu. Pokoknya bendera Palestina, bendera ini ada gambar love. Ya, hampir semua begitu. Oh, besar gitu. Masya Allah. Kalau di sini kebanyakan gambar gunung sama matahari. Nah itu saya nggak temuin itu. Kalau gini kan gambar gunung, matahari, ada sungai. Itu nggak saya temuin. Iya. Berarti ada kecintaan yang luar biasa ya kepada Indonesia ya. Iya Indonesia. Jadi gini, teman-teman yang seperjuangan ya, teman-teman rekan wakaf di Indonesia ini. Jadi banyak mereka donasi-donasi itu cuma nyampe barangnya. Tapi orangnya nggak datang. Ya, jadi dia terima barang doang. Yang tadi yang jas tadi yang banyak kan, karena jas tadi kan mahasiswa-mahasiswa itu yang sering Pak, saya cuma nganter barang aja, ya donasinya nggak datang, perwakilan dari lembaganya nggak datang. Nah Indonesia ini termasuk yang sering ke sana, dan itu menimbulkan emosional. Jadi senang mereka kan namanya ketemu kan gitu kan, cerita gitu. Jadi tidak hanya material gitu, tapi emosional, merasa ada perhatian. Ya kita sakit misalnya Mas Andi, kita sakit. Kan saling dijenguk ya, ada yang saudara kita jenguk kan seneng gitu kan, diperhatiin, ditanya gitu. Nah itu support emosional yang menurut saya sangat penting juga ya, sangat penting. Makanya kita nanti bisa lihat di video-videonya bagaimana mereka banyak sering kali mengucapkan terima kasih pada orang-orang Indonesia. Insya Allah. Indonesia terkenal di sana. Insya Allah. Kehadiran orang Indonesia menjadi sebuah top of mind-nya mereka ya. Iya. Giving itu ikatan emosional tinggi banget ya. Iya, ikatan emosional tidak hanya barangnya, tapi juga secara emosional. Karena kita di sana bercanda apa gitu ya dengan mereka, alhamdulillah. Terus yang lain yang saya lihat ya, kita juga masuk ke kamar-kamarnya ya, jadi ke ruangan-ruangannya masuk. Itu mereka walaupun sempit ya, walaupun terbatas, air terbatas. Saya pernah mau ke toilet, nggak ada airnya. Airnya digilir. Digilir airnya gitu, karena juga Jordan itu yang saya dengar juga bahwa banyak pasokan air masih dari Israel, dari Jordan itu pasokan airnya itu digilir mungkin ya. Waduh nggak ada air ini kan, saya tahan lagi gitu kan, saya cari masjid nanti pas pulang gitu kan. Jadi nggak bisa ke toilet gitu kan. Tapi mereka itu dengan kondisi seperti itu bersih, kamar-kamar itu bersih. Jadi nggak kumuh, nggak ada kumuhan itu, nggak ada berantakan apa itu, nggak, bersih mereka. Jadi emang benar-benar nilai-nilai Islam itu ya, saya perhatian tuh benar terwujud di situ ya, termanifestasi di situ. Tadi bersih ya, tertib, ifah tadi, nggak minta-minta, ya nggak rebutan, itu nggak ada rebutan. Oh ini punya saya nggak ada ya, bagi. Bahkan ada anak kecil itu ketika temannya belum dapat, ya datang. Ini yang itu belum dapat teman saya gitu, udah kasih gitu. Bukan buat dia, buat temannya gitu.
Jadi itu luar biasa ya, tolong menolongi mereka. Mungkin karena ya satu camp ya, penanggungan dimunculkan sikap-sikap untuk saling tolong menolong dan seterusnya gitu. Apa yang Mbak Ajis bisa lihat lagi dari kebutuhan mereka di sana? Apa yang kira-kira paling urgent yang Pak Ajis lihat pas ke sana? Nah ini saya lihat gini, saya kemarin diskusi sama teman-teman JAS, sama teman-teman yang memberi bantuan ke sana ya. Kita di sana kan lembaganya Zakat Sukses ya, Zakat Sukses sama Aksi, Aliansi Kemanusiaan Indonesia. Kita diskusi, jadi ini kan kita seringkali bantuan tuh bantuan yang habis pakai. Ya, misalnya pakaian gitu ya, terus juga makanan kan, makanan ya kita bantu segitu ya, itu saya pikir mungkin nggak nyampe sebulan udah habis itu satu keluarga kan gitu. Bantuan paling 30 kilo beras apa gitu kan, minyak paling sebentar habis. Nah kita berpikir gimana kalau kita bikin program-program pemberdayaan dan wakaf produktif. Jadi gimana caranya supaya donasi-donasi yang masuk itu tidak habis ya. Makanya kita di Wakaf Sukses ini ya, ini kita buat program wakaf produktif untuk Palestina. Gitu. Palestina. Jadi nanti dari zakatnya itu pemberdayaan, pemberdayaan gimana caranya? Kita kemarin berpikir di sana coba bisa nggak bikin workshop. Jadi bikin produk, bikin apa? Ya, mungkin taruhlah handicraft misalnya atau kerajinan apa, kan bisa itu di situ. Nah dijual aja, kalau dijual di antara mereka laku alhamdulillah, atau ke pemerintah Jordan ini kalau untuk pengungsi Jordan ya, atau kalau enggak ke Indonesia aja. Karena sering kali ya ini kan banyak wirawiri juga orang Indonesia ke sana, terutama mahasiswa itu kan pulang kampung apa, nah mereka biasanya ada titip-titipan tuh, nitip ke sini, nitip ke sana, kan bisa kita buat seperti itu. Nah kalau itu bisa kan lumayan produktif, mereka jadi produktif, dan mereka satu lagi mereka merasa berharga, jadi merasa ada pride, ada karya ya. Ya orang itu kan salah satu kebutuhan need-nya itu adalah merasa bernilai, bermanfaat. Ya kalau kita useless, kita nggak merasa kan sedih juga. Tapi kalau dia bisa berkarya, terus ini bermanfaat, itu kan senang gitu. Nah menurut saya itu poin yang penting kita lakukan. Nah makanya kemarin juga itu, dan sepakat teman-teman untuk membuat program seperti itu. Ya insya Allah. Apa yang bisa dihadirkan dari program tersebut Pak? Dan apa? Jadi kan Pak bilang bahwa memang ada semacam sustainabilitas ya dari sisi ketika kita membuat program wakaf. Berarti kan ada isu di mana kalau kita bantuannya langsung ada gap nih, pokoknya ya kita ngasih makanan dalam 1 bulan stoknya, tapi kan mungkin ada gap dari waktu bantuannya datang lagi. Iya, gitu ya. Betul. Berarti itu yang akan di-solve ya? Ya, jadi gini, ya yang pertama itu, dari sisi bantuannya sendiri ya pasti terjeda ya. Yang kedua dari sisi dana yang dibantu. Dana yang dibantu itu kan habis, habis kan. Kita donasi lagi, habis lagi. Tapi kalau kita buat itu suatu wakaf produktif misalnya, kita di sini kita investasikan, orang wakaf 1 miliar misalnya, nggak habis itu, ya, bahkan bertumbuh nanti kan. Nah kita kan di wakaf kan punya banyak lembaga instrumen investasi kan, kita masukkan ke situ, hasilnya kita berikan ke sana, sebagian ke sana ya 50% misalnya, 50% kita reinvest misalnya, kan terus akan bertumbuh makin besar. Dan saya mendengar saudara-saudara kita yang di Turki sudah melakukan seperti itu. Gitu. Ya, mereka iuran ya wakaf produktif, beli aset-aset kayak ruko, kayak hotel, hasilnya untuk Palestina. Gitu. Nah, itu. Ya, saya mendengar seperti itu, teman-teman yang di Turki itu seperti itu. Nah, kalau kita di Indonesia bisa begitu, bagus sekali. Bisa investasi di sini atau investasi di sana. Ya, tergantung nanti kita atur aja gitu. Tapi yang penting wakaf ya, sustainability wakaf itu terwujud gitu kan, tidak habis gitu kan gitu. Yang pasti nanti wakaf produktif mauquf alainya adalah Palestina. Ya, maksudnya kita dedikasikan untuk Palestina. Ya, apa kita nggak berpeduli dengan Indonesia? Pasti peduli ya, kita di Indonesia pasti peduli. Tapi kan kita juga ada yang ke sana juga kan, kita bagi-bagi lah gitu, insya Allah. Ya itu kan jadi anggapan tuh bahwa ngapain sih musim sana sisi lagi miskin gitu. Betul. Itu jadi ini teman-teman semua, saya kita Islam ini kan satu kesatuan. Kata Rasulullah SAW, umat Islam itu seperti kajasadil wahid, sebagai tubuh yang satu. Kalau satunya sakit, misalnya tangan kita kena luka, pasti yang lain akan demam. Nah, saudara kita pastinya luka, lagi sedih. Kita juga harusnya
ada bersedih juga kita bantu. Di Indonesia kita bantu juga, di sana kita bantu juga. Dan juga satu lagi ya, teman-teman semua, ini kita insya Allah ya, lembaga kita Zakat Sukses, Wakaf Sukses ini insya Allah amanah ya. Jadi kan ada yang, oh ini duitnya kemana? Insya Allah kita pertanggungjawabannya jelas. Di sana juga kita langsung sampaikan. Kita ada pertanggungjawabannya, ada laporannya dan seterusnya. Jadi para donatur jangan khawatir lah kalau itu nggak nyampe. Insya Allah nyampe. Kita dunia akhirat pertanggungjawabkan. Insya Allah. Iya, karena kan emang dikhawatirkan kan ini kan artinya uang ini nggak langsung ke sana kan ya. Iya. Kalau wakaf kan diputar dulu kan jadi suatu aset atau sesuatu yang Iya. diproduktifkan kan. Iya. Mungkin akan jadi pertanyaan seperti itu Pak. Kemudian ini uang saya gimana udah nyampe belum? Nah, kita salah paham nih. Iya. Gitu. Ya makanya kita pisah. Kita pisah. Jadi langsung aja definitif wakaf. Kalau wakaf langsung narasinya kan diputar dulu. Kalau yang donasi tetap ada. Nah, donasi nanti domainnya Zakat Sukses. Kalau yang wakaf domainnya Wakaf Sukses. Kita buat seperti itu. Jadi emang dari awal niatnya sudah jelas, clear gitu kan. Ya, niatnya, akadnya clear. Kalau zakat emang kita donasi langsung ke sana. Dan zakat itu nanti tidak hanya, zakat kan boleh produktif, boleh pemberdayaan. Maksudnya selain kita belikan makanan, juga misalnya kita fasilitas di sana. Fasilitas untuk produksi, bisa juga seperti itu. Peruntukannya yang jelas untuk para duafa di sana. Nah, wakafnya ini ya investasi apakah itu berupa uang atau berupa aset, bisa aja misalnya teman-teman punya ruko misalnya. Ruko nganggur. Daripada nganggur, udah wakafin aja. Bisa wakaf secara keseluruhan. Kemarin dalam tema obrolan tentang wakaf yang pertama kan saya sampaikan jenis-jenis wakaf kan banyak ya. Ada wakaf selamanya, ada wakaf temporer. Ya, nah itu kalau misalnya masih sayang ya oke lah nggak apa-apa temporer 10 tahun misalnya. Tapi kalau udah ikhlas ya udah selamanya. Nah, kita kelola hasilnya untuk Palestina gitu. Ini untuk program wakaf produktif Palestina gitu. Ya itu bisa dalam bentuk apapun ya Pak? Bisa. Okay. Bisa. Karena kan bisa jadi orang nggak punya uang ya, tapi punya fasilitas ya, punya ruko tadi yang kosong atau dia punya investasi tanah misalnya yang juga belum digarap, belum sempat digarap, kan bisa juga seperti itu. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi kecepatan, dalam artian kecepatan penerimaan khususnya ya, itu kan pasti akan lebih cepat di donasi ya. Ya, donasi. Sampai gitu ya. Wakaf ini butuh waktu. Butuh waktu, nah, ya. Bagaimana kemudian Pak Adis bisa memberikan satu value yang lebih ketimbang donasi sedekah ini yang kelihatan langsung bisa kerasa gitu manfaatnya langsung dapat gitu. Apa yang bisa Pak Adis bisa sampaikan? Ya, makanya kan gini. Jadi kan kita harus berpikir kan ada dua ya, jangka pendek, jangka panjang. Ya memang kalau desainnya secara syariat, desainnya kalau zakat itu emang untuk emergensi, ya kan, untuk emergensi. Sementara wakaf untuk jangka panjang, emang desainnya seperti itu. Ya, sebagaimana kita sumur Usman dari zaman dulu sampai sekarang sampai triliunan sudah, luar biasa. Itu kan jangka panjang. Nah, kalau wakaf ini kan begitu, teman-teman semua misalnya langsung nih wakaf 100 juta, itu 100 juta nggak hilang. Jadi nanti terus mengalir gitu kan, terus mengalir. Tentunya nanti setelah berhasil. Misalnya kita kalau di sini kita misalnya kan kemarin investasi ke Fundek misalnya, itu kan per bulan dapat sekian persen, itu kan dibagikan misalnya setahun sekali. Nah begitu setahun sekali kita lihat nominalnya, kita salurkan nanti, kita salurkan. Jadi dia sekali wakaf, pahalanya terus menerus mengalir terus. Itu kebulan wakaf memang begitu. Sedekah jariah di situ kan mengalir terus gitu. Kalau yang zakat tadi emang untuk emergensi untuk emergensi kan gitu. Ya artinya kan kalau kita lihat ya, kalau zakat emang dia langsung nyampe ke sana, tapi ya mungkin pahalanya cukup sampai situ. Tapi sudah selesai gitu. Tapi ketika dia masuk ke wakaf, pahalanya bisa digenerate terus ya. Digenerate terus. Ya, dari hasil produktif. Bahkan bisa terakumulasi. Nah, jadi misalnya gini ya, saya 100 juta misalnya, saya wakaf 100 juta. 100 juta diinvestasikan. Ya. Pada tahun kedua kan tidak 100 juta. Misalnya taruhlah dari 120. Nah, 120, 10-nya kita salurkan mau kalih, 10-nya kita reinvest. Jadi akhirnya yang saya wakafin berapa? 110. Ya, 110 kan? Nah, tahun ketiganya bisa lebih dari itu. Akhirnya yang di mawquf alaih juga akan berkembang juga gitu. Nah, terus apalagi kalau saya tambah lagi, saya tahun ini tambah lagi 100 lagi dan seterusnya. Jadi terus menerus gitu. Jadi bahkan kita kayak semacam dana abadi. Kalau diibaratkan kita kenal endowment dana abadi. Terus mengalir, dan itu kalau kita besar, itu insya Allah menurut saya itulah sumber pendanaan secara syariah yang luar biasa ya ini. Dari umat ya, yang diwakafkan berarti kan diniatkan untuk Allah ya. Untuk Allah dan abadi terus menerus gitu insya Allah. Iya.
kalau kita bicara tadi Turki ya, Turki udah melaksanakannya ya. Iya. Artinya ada buktinya ya, Iya, ada iya. case ya, Iya. yang bisa kita acu gitu bahwa Iya. ini bukan sekedar impian belaka Iya, gitu ya. iya, iya. Sudah ada real case yang udah Real lakukan case, ya. gitu ya. Oh, Real case. Ya, mereka juga Turki ada zakatnya juga. Makanya tadi ada dua sisi ya, di jangka pendek sama jangka panjang. Ya kita kan butuh makan hari ini, tapi butuh hari esok juga butuh juga kan gitu kan. Nah, itu. Makanya menurut saya harus ya seimbang aja ya. Mungkin teman-teman rekan wakaf bisa aja misalnya, oke, saya dapat 100 juta, 50 donasi, 50 wakaf. Bisa juga seperti itu kan. oke. Nah, bisa kita bagi seperti itu. Dibagi juga ya. Ya, atau silahkanlah diatur aja. Yang penting kan niatnya ya, niatnya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan insya Allah, kenapa kok Palestina? Yang pertama adalah umat Islam jelas ya, dan di sana kan Al-Quds ya. Al-Quds ini kan kiblat pertama dan itu adalah masjid suci umat Islam dan seterusnya. Yang kedua adalah ya jangan lupa bahwa Palestina itu termasuk negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Iya. Jadi ini bukan hanya masalah Islam, masalah nasionalisme juga, kemanusiaan juga gitu kan. Ya, kadarullah kita beragama Islam nyambung ke syariat Islam, tapi kemanusiaan pun kita harus bantu juga. Nasionalisme pun harus kita bantu juga. Kan gitu. Iya. Iya, artinya bahwa sebenarnya kita mensupport nggak hanya sekedar bicara soal keagamaan, tapi juga kemanusiaan yang relate dengan sejarah. Bahwa Sejarah. kita pun disupport kemerdekaannya oleh Palestina. Iya. Maka dengan sejarah tersebut harusnya kita bisa amalkan untuk kemudian mendukung Palestina. Betul. Dan inline dengan ini Undang-Undang Dasar 45 kita kan gitu, menghapuskan jangan di atas dunia kan gitu, berpartisipasi aktif dan seterusnya. Itu relate lah gitu insya Allah. Oke. Pak Jis, kita udah mau masuk ke dalam sesi akhir ya, dimana mungkin Pak Jis bisa menyampaikan closing statement, apa yang kemudian Pak Jis bisa advice, sampaikan motivasi untuk mereka supaya bisa mensupport kegiatan khususnya di program wakaf produktif Palestina ini, Pak. Ya, rekan-rekan sekalian, ini kita hidup kan tidak lama ya, nggak berasa usia kita terus bertambah kan gitu. Ini sudah mau Ramadan insya Allah ya. Kita kayaknya baru kemarin Ramadan, sekarang udah Ramadan lagi kan, cepat sekali gitu kan, ntar Lebaran lagi gitu kan. Nah, coba kita di waktu yang terus berjalan ini, coba kita memberikan investasi-investasi yang bermanfaat untuk jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang itu tentunya adalah akhirat. Nah, itu udah nggak bisa dipungkiri, kita pasti ujungnya mati. Nah, kalau kita investasi akhirat, nanti setelah mati kita memetik hasilnya investasi kita. Nah, salah satu investasi yang cerdas itulah wakaf. Ya, kita kan tahu ya hadis Rasulullah bahwa seorang itu ketika mati terputus semua amalnya kecuali 3 ya. Jadi ilmu manfaat, ya, anak yang soleh dan amal jariah. Nah, amal jariah ini adalah wakaf. Jadi banyak ulama-ulama mengatakan amal jariah ini maksudnya adalah wakaf. Nah, makanya rekan-rekan wakaf sekalian kalau memungkinkan dan saya menghimbau ya bahwa ayo kita mumpung masih dikasih Allah kesempatan, dikasih Allah rezeki ya kita wakafkan ya, sebagian harta kita. Sebelum nanti kata Allah di Quran, sebelum datangnya suatu kondisi yang kita tidak bisa lagi berinfak, tidak bisa berwakaf, dan itu kita akan menyesal. Ya, bahkan digambarkan di situ orang itu akan meminta dengan sangat kepada Allah untuk kembalikan ke dunia hanya sekedar untuk bersedekah, untuk berwakaf, berinfak. Hanya minta untuk itu aja. Karena dia asetnya segitu besar, ditumpuk-tumpuk kan, sayang gitu kan. Mendingan kita bawa mati harta kita. Caranya gimana? Dikonversi dengan amal jariah wakaf tadi, insya Allah. Gitu. Ya, dan ini menjadi upaya kita juga untuk mensupport kemerdekaan Palestina, mensupport saudara kita di sana, karena memang ini merupakan kayaknya program wakaf yang jarang ya, kemudian dianut berbagai macam lembaga. Jadi kita usahakan ini menjadi sebuah program yang bisa mutakhir ya untuk membantu sustainabilitas dari saudara-saudara kita di Palestina. Pak Ajis, makasih banyak atas waktunya, makasih banyak semuanya. Teman-teman semua, itulah kegiatan kita untuk berbicara soal Palestina, berdiskusi soal Palestina dan bagaimana kemudian kita bisa mensupport Palestina selanjutnya dengan menggunakan program wakaf produktif untuk Palestina. Lebih lengkapnya bisa cek di deskripsi untuk kemudian bisa mensupport kegiatan dari wakaf produktif Palestina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.